Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kalor dan perpindahan kalor. Part yang pertama yaitu tentang kalor jenis dan kalor laten. Simak terus video ini sampai akhir. Jika kalor diberikan pada benda, maka kemungkinannya dua macam. Yang pertama adalah suhunya berubah, wujudnya tetap. Dan yang kedua, suhunya tetap, wujudnya berubah. Jadi tidak mungkin terjadi suhu berubah, wujud berubah sekaligus. Pasti salah satu. Suhunya yang berubah, wujudnya yang tetap. Atau suhunya yang tetap, wujudnya yang berubah. Ini nanti akan lebih jelas waktu dicontoh di bawah nanti. Nah, kalau misalkan suhu yang berubah, wujudnya tetap, ini disebut kalor jenis. Dan kalau misalkan suhunya tetap, tapi wujudnya yang berubah, ini disebut kalor laten. Oke, rumusnya seperti ini. Kalau kalor jenis, rumusnya Q sama dengan mc delta T. Q di sini adalah kalor, satuan SI kalor adalah joule, dan satuan CGS-nya adalah dalam kalori atau kal. Kal itu kalori. Apa hubungan antara joule dengan kalori? Seperti ini. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Oke? Berikutnya, M ini massa. Kalau SI satuannya dalam kilogram, kalau CGS satuannya dalam gram. Terus C ini kalor jenis. Kalau SI, tadi kan Q-nya joule, M-nya masanya kilogram, terus delta T perubahan suhunya derajat Celcius atau Kelvin. Berarti kalor jenisnya adalah joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Di sini perlu diperhatikan, suhu Celcius sama suhu Kelvin itu beda. Tapi kalau perubahan suhu derajat Celcius sama perubahan suhu dalam derajat Kelvin itu sama. Atau kenaikan 1 derajat Celcius itu sama dengan kenaikan 1 Kelvin. Tapi kalau suhu 1 derajat Celcius bukan sama dengan 1 Kelvin. Jadi ngerti ya bedanya ya? Nah, satuan CGS untuk kalor jenis ini adalah kalori per gram derajat Celcius atau kalori per gram Kelvin. Nah, hubungannya berarti kita bisa simpulkan kalau misalkan 1 kalori per gram derajat Celcius ini adalah C-nya air atau kalor jenisnya air. Jadi ini diingat juga ya. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berikutnya juga ada rumus Q sama dengan C besar kali delta T. C besar di sini adalah kapasitas kalor. Satuannya joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Kalau CGS, kalori per derajat Celcius atau kalori per Kelvin. Jadi hati-hati ya, kalau C kecil itu kalor jenis, kalau C besar itu kapasitas kalor. Kalau kapasitas kalor nggak perlu dikali M lagi, karena C besar ini sudah M kali C kecil, gitu ya. Oke, berikutnya kita ke kalor laten. Nah, kalor laten tadi kan kalor yang jika diberikan pada benda memberikan perubahan wujud, tapi suhunya tetap. Nah, perubahan wujud itu bisa melebur. Melebur ini perubahan wujud dari padat ke cair. Atau contohnya es melebur menjadi air. Nah, es melebur menjadi air itu diperlukan kalor sebesar kalor lebur. Kalor lebur ini rumusnya Q sama dengan M kali L. Q itu sama ya, kalor, kalau SI joule, kalau CGS kalori. M ini massa, L ini namanya kalor lebur. Satuan SI-nya joule per kilogram, kalau CGS kalori per gram. Berikutnya kalor laten yang kedua adalah kalor uap atau kalor didih. Ini kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air. Jadi proses perubahannya dari cair ke gas. Jadi dari air ke uap air. Rumusnya Q sama dengan M kali U. Q itu sama kalor dalam joule atau kalori. M adalah massa dalam kilogram atau gram. Dan U adalah kalor uap dalam joule per kilogram atau kalori per gram. Oke, jadi di sini untuk semua besaran saya berikan dua macam satuan SI dan satuan CGS. Tujuannya adalah kalau SI ya SI semua, kalau CGS ya CGS semua. Jadi di dalam kalor tuh nggak harus SI. Masa pakai gram, Q pakai kalori nggak apa-apa, tapi kalian harus konsisten. Kalau CGS semua, kalau SI semua. Jangan campur. Q-nya pakai joule, tapi masanya pakai gram, terus kapasitas kalornya pakai joule per derajat Celcius, nggak seragam seperti itu, jangan. Jadi harus seragam, konsisten. SI, CGS ya CGS. Oke? Nah, berikutnya saya akan memberikan diagram, yaitu diagram bagaimana hubungan antara suhu dan kalor. Seperti ini diagramnya. Jadi ini sumbu X-nya ini adalah Q atau kalor dalam joule, dan sumbu Y-nya ini adalah suhu atau T dalam derajat Celcius. Ini 0 ya. Misalkan saya punya S itu kan suhunya pasti di bawah 0 derajat Celcius ya. S di sini misalkan. Nah, terus S dengan massa tertentu ini diberikan kalor. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi es itu tidak langsung melebur. Es itu naik dulu suhunya. Nah, seperti ini. Naik sampai ke titik leburnya, sampai 0 derajat. Inilah
yang disebut kalor jenis. Jadi suhunya berubah, wujudnya tetap. Tetap wujudnya padat, tetap es. Tapi suhunya berubah, suhunya naik. Dari min sekian ini menjadi 0 derajat. Oke? Nah, ketika es ini sudah suhunya 0 derajat, maka kalau diberikan kalor lagi yang terjadi adalah seperti ini. Yang terjadi adalah kalor lebur. Suhunya tetap sama-sama 0 derajat, tapi wujudnya berubah dari es melebur menjadi air. Jadi Q2-nya sebesar ml. Kalau tadi Q1-nya sebesar m kali C-nya S dikali delta T. Delta T itu perubahan suhunya dari min sekian ini ke 0. Oke? Setelah semua es ini melebur menjadi air pada suhu 0 derajat, kalau kita kasih panas atau kita kasih kalor lagi, maka yang terjadi kembali lagi ke kalor jenis, yaitu suhunya berubah, wujudnya tetap. Wujudnya tetap air, suhunya berubah dari 0 sampai maksimal ke titik didihnya. Berarti kan titik didih air 100 derajat. Rumusnya Q3 sama dengan M C air delta T. Sekarang C-nya pakai C air karena di sini wujudnya sudah air kan, antara 0 sampai 100 derajat ini wujudnya cair atau air. Oke, berikutnya setelah mencapai titik didihnya, kalau diberikan kalor lagi apa yang terjadi? Yang terjadi air mendidih. Berarti kembali lagi ke kalor laten. Tapi sekarang M kali U, massa kali kalor uap. Suhunya tetap 100 derajat, wujudnya berubah dari cair ke gas, dari air ke uap air. Setelah semua air ini mendidih menjadi uap air, maka kalau kita kasih kalor lagi, yang terjadi adalah kembali ke kalor jenis. Q5 di sini. Massa dikali C-nya, sekarang C-nya uap, kali delta T. Jadi paham ya? Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau wujud dan suhu itu tidak bisa berubah secara bersamaan. Harus gantian. Suhunya berubah, wujudnya tetap, atau suhunya tetap, wujudnya yang berubah. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah berapa joule kalor yang diperlukan untuk mengubah 100 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 110 derajat Celcius. Diketahui, kalor jenis es, air, dan uap berturut-turut 2100 joule per kilogram derajat Celcius, 4200 joule per kilogram derajat Celcius, dan 2250 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 336.000 joule per kilogram dan kalor uap dari air sebesar 2.268.000 joule per kilogram. Oke. Jadi di sini sebelum kita kerjakan soalnya, kita pastikan dulu di sini semua satuannya sama ya, mau SI, CGS, CGS. Tapi karena di sini kebanyakan ada joule per kilogram, kita arahkan ke joule atau kita arahkan ke SI aja. Kalau kita arahkan ke SI berarti massa yang 100 gram ini harus kita ubah jadi kilogram. Berarti kita ubah massanya 100 menjadi 0,1 ya, 0,1 kilogram. Oke, kalau sudah, kita gambar bagannya. Jadi bagannya seperti ini. Kita punya es bersuhu min 5 derajat Celcius, berarti posisinya di sini, di bawahnya 0 kan. Nah, dari es suhu min 5 derajat Celcius mau kita panaskan menjadi uap bersuhu 110 derajat Celcius. Berarti dari es min 5 ke uap 110 ini butuh 5 tahap. Jadi jangan langsung pakai Q sama dengan MC delta T, nggak segampang itu. Nah, 5 tahap itu adalah, tahap pertama adalah kita naikkan suhu es ini dari min 5 ke 0, ke titik leburnya. Membutuhkan kalor sebesar Q1. Q1 ini rumusnya M kali CS kali delta T. Kemudian setelah es ini bersuhu 0 derajat, maka kita berikan kalor untuk meleburkan es itu. Mengubah es 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Butuhnya sebesar Q2 atau M kali L, massa kali kalor leburnya. Setelah semua es melebur menjadi air 0 derajat Celcius, maka kita berikan kalor air itu sampai ke titik didihnya, sampai 100 derajat Celcius. Jadi di sini Q3 sama dengan M kali C air kali delta T. Kemudian setelah air itu berada pada titik didihnya, maka kita berikan kalor lagi untuk apa? Untuk mendidihkan air itu, mengubah air menjadi uap air sebesar Q4, yaitu M kali U, massa kali kalor uap. Setelah semua air mendidih menjadi uap air, maka uap air bersuhu 100 derajat Celcius itu kita naikkan suhunya sampai 110 derajat Celcius dan butuhnya sebesar Q5, yaitu M kali C uap kali delta T. Jadi di sini untuk mengubah es bersuhu min 5 derajat Celcius sampai uap bersuhu 110 derajat Celcius ada 5 macam Q. Jadi nanti Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ini kita jumlahkan. Oke, kita hitung satu persatu ya, mulai dari Q1. Q1 itu berarti sama dengan massa dikali C-nya S dikali delta T. Massanya di situ 0,1 kg. C-nya S, kalor jenis S ini ya, yang pertama berarti 2100. Lalu delta T-nya berapa? Kita lihat di sini. S-nya kan tadi dari min 5 dinaikkan sampai titik leburnya. Titik leburnya S itu kan 0 derajat, dari min 5 ke 0.
berarti naik 5 ya, atau kita bisa hitung delta T itu kan suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 0 dikurangi min 5. 0 dikurangi min 5 itu 5. Lalu kita hitung 0,1 kali 2100 itu 210 ya, kali 5 berarti 1050. Saya taruh agak kanan biar nanti bisa langsung dijumlah ya. Jadi di sini aja, 1050 Joule. Oke, sekarang kita ke Q2. Q2 ini adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan es. Rumusnya M kali L. Massa 0,1 kali kalor lebur. Kalor leburnya es itu ya 336.000. Berarti hasilnya adalah 33.600 Joule. Oke. Kemudian kita cari Q3. Q3 ini berarti air ya. Jadi M dikali C-nya air dikali delta T. M-nya tetap sama 0,1. Tapi sekarang pakai C-nya air. C-nya air di sini yang ini ya, 4200. Delta T-nya Q3 ini dari bawah sini ya, dari 0 sampai 100. Berarti 100 min 0, 100. Hasilnya adalah 42.000 Joule. Oke, selanjutnya kita cari Q4. Q4 ini kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air, M kali U. M-nya 0,1 kali kalor uap atau kalor didih ya, itu 2 juta ini ya, 2.268.000. Kalau dikalikan hasilnya 226.800 Joule. Oke, yang terakhir Q5. Q5 ini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu uap air. M dikali C-nya, sekarang C-nya uap ya. C-nya uap kali delta T. M-nya tetap 0,1, tapi sekarang pakai C-nya uap. Ini ya, 2250. Delta T-nya berapa? Di sini dari 100 derajat dinaikkan ke 110, berarti naik 10. Delta T-nya 10. Berarti 0,1 dan 10 dicoret ya, tinggal 2250 Joule. Oke, kalau sudah kita hitung Q total. Q total ya tinggal kita jumlahkan dari Q1 sampai Q5 ini berapa. Kita jumlahkan ya, yang ini berarti 0, lalu yang ini 5, 0, 0, 0, berarti 0, tambah 1, 7, tambah 8, 15, tambah 2, 17, berarti ini 1, 2, tambah 3, 5, tambah 2, 7, 7, tambah 6, 13, tambah 2, 15, berarti 5, ini 1, 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 2, 0. Berarti ini 1, terus 3. Oke, jadi kita dapatkan Q totalnya sebesar 305.700 Joule. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebanyak 100 gram es bersuhu min 20 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 3 kilokalori. Jika diketahui kalor jenis es dan air berturut-turut sebesar 0,5 dan 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es sebesar 80 kalori per gram, tentukan A. Berapa persen massa es yang melebur? B. Jika ke dalam sistem ditambahkan sebanyak 8 kilokalori lagi, apakah seluruh es sudah melebur? Jika iya, tentukan suhu akhirnya. Jadi kita gambar diagramnya dulu ya. Seperti ini. Jadi di sini kita punya 100 gram es bersuhu min 20 derajat Celcius. Posisinya di sini. Terus dikasih kalor sebanyak 3 kilokalori. Di sini satuannya ada gram, ada kalori, kita pakai yang CGS saja. Jadi 3 kilokalori ini kita jadikan kalori ya. 3 kilokalori jadikan kalori kali 1000 ya, berarti 3000 kalori. Oke, jadi 3000 kalori ini diberikan pada 100 gram es. Nah, kalau misalkan suhu esnya ini masih min 20, berarti kalau dikasih kalor dia naik dulu suhunya. Oke, berarti kan kalor jenis naik ke sini misalkan. Nah, gini ya, ini Q1. Kita cari Q1 ini berapa? Oke, kita cari ya. Berarti ini soal A ya. Q1 berarti sama dengan M dikali C-nya S dikali delta T. Masanya di situ 100 gram. Biarkan gram ya, karena kita pakai CGS. C-nya S kalor jenis S ini ya, 0,5. Delta T-nya di sini kan min 20 naik ke 0 berarti ya. Berarti 0 min 20 atau 20. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1000. Satuannya kalori. Jadi, apa maksudnya 1000 kalori? 1000 kalori ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari min 20 ke 0. Kita tulis di sini 1000 kalori. Nah, tadi kalori yang diberikan kan 3000. 1000-nya dipakai untuk menaikkan suhu dari min 20 ke 0. Berarti masih sisa 2000 kalori lagi. Kita cek. Untuk meleburkan 100 gram es ini butuh berapa kalori? Misalkan ini Q2 ya. Q2 berarti ini meleburkan 100 gram es ini. Kita cek. Berarti Q2 sama dengan M dikali L. Kalor lebur kan? M-nya di sini 100.
L ini kalori lebur. Ini ya, 80 kalori per gram. Berarti 80 kali 100 itu 8000 kalori. Berarti untuk meleburkan 100 gram es ini butuh Q2, yaitu sebesar 8000 kalori. Nah, kita lihat di sini 1000 ditambah 8000 itu sudah 9000, berarti sudah melebihi. Padahal kalori yang tersedia cuma 3000. Artinya apa? Artinya es tidak semuanya melebur. Ngerti ya? Karena untuk meleburkan semua es dari posisi ini butuh 8000. Tadi sisanya kan kepakai 1000, sisa 2000. Ngerti ya? 2000 nggak cukup, berarti nggak semua es melebur. Pertanyaannya berapa massa es yang melebur? Jadi kita masukkan di sini Q sama dengan M kali L. Tapi Q-nya berapa sekarang? Q-nya ini berarti yang dimasukkan adalah sisa kalori yang tersedia. Dari 3000 tadi untuk Q1 sudah kepakai 1000, berarti sisanya 2000. Kita masukkan 2000 di sini. M-nya kita masukkan jangan 100 gram, karena kan nggak semua es melebur. Misalkan M aksen gitu ya. M aksen ini maksudnya dari 100 gram itu melebur berapa? Dikali L, L-nya 80. 0 dicoret, berarti M aksen kan 200 dibagi 8 ya, atau 25 gram. Artinya dari 100 gram es ini kalau diberi 3000 kalori, maka yang melebur hanya 25 gram, hanya sebagian. Berapa persen? Berarti persen es yang melebur. Berarti kita bisa dapatkan sama dengan 25. Jadi massa yang melebur dibagi massa keseluruhan 100 dikali 100%, gitu ya. Coret, atau kita dapatkan sebesar 25%. Berarti jawaban soal A, persen massa es yang melebur adalah sebesar 25%. Oke? Berikutnya kita ke soal B. Soal B di sini, jika ke dalam sistem ditambahkan kalor sebanyak 8 kilokalori lagi, apakah seluruh es sudah melebur? Jika iya, tentukan suhu akhirnya. Kita cek. Kalau diberikan 8 kilokalori lagi, atau berarti totalnya sama yang tadi kan 3000 tambah 8000 berarti 11000. Apakah seluruh es melebur? Tadi untuk meleburkan es, kalau dari titik awal butuh 1000 plus 8000, butuh 9000. Kalori yang diberikan 3000 sama 8000, 11000. Berarti sudah cukup kan untuk meleburkan seluruh es. Berarti jawaban soal B ini adalah ya. Nah, jika ya, tentukan suhu akhirnya. Artinya, sisa kalornya berapa? Ini kan tadi 3000 sama 8000, 11000. Di sini yang dibutuhkan untuk sampai titik ini, untuk meleburkan seluruh es itu 1000 dan 8000. 9000 kan? Berarti masih ada sisa 2000. 2000 ini digunakan untuk menaikkan suhunya air, berarti ini. Misalkan ini Q3. Q3-nya berarti berapa? 11.000 dikurangi 9.000 kan? Berarti 2.000 kalori. Oke? Jadi kita masukkan di sini Q3 sama dengan M, C-nya sekarang C-nya air ya, dikali delta T. Oke? Q3-nya 2000. Masanya tetap ya, masanya 100 gram. Tapi C-nya sekarang pakai C-nya air, 1 kalori per gram derajat Celcius, berarti 1 dikali delta T. Nah, delta T-nya di sini berarti kan suhunya di sini dikurangi di sini. Suhunya di sini berapa? Kita nggak tahu. Justru ini yang dicari, suhu akhir kan? Berarti TA, misalkan suhu akhir TA. Artinya delta T di sini adalah TA dikurangi 0 gitu ya. Di sini kita coret, berarti seperti ini, berarti 20 sama dengan TA min 0. Berarti langsung kita dapatkan suhu akhirnya atau TA sama dengan 20 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.